Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silma Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 24 dari buku The Handbook of Global Communication and Media Ethics. Nah, di bab ini membahas tentang membuat kasus untuk apa yang bisa dan harus dipublikasikan yang ditulis oleh Bruce Swafield. Nah, jadi nanti di pembahasan ini membahas tentang contoh kasus di mana contoh kasus ini merupakan kesalahan jurnalis dalam mempublikasikan suatu berita. Oke, jadi dalam dunia jurnalistik pasti memiliki etika yang sudah diatur di dalam hukum. Nah, oleh karena itu, seorang jurnalis harus mempublikasikan berita yang memiliki nilai dan moral. Nah, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, seorang jurnalis harus menghormati hak asasi manusia setiap orang. Karena itu, jurnalistik dituntut untuk profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Profesional di sini berarti seorang jurnalis harus memiliki sifat jujur, adil, dan juga bertanggung jawab. Nah, jujur di sini berarti bahwa seorang jurnalis harus mempublikasikan hal yang benar, hal yang sesuai fakta dan tidak menambahkan opini pribadi. Selanjutnya adalah adil. Di sini adil untuk siapa? Yaitu adil untuk publik dan juga adil kepada orang yang terlibat dalam berita yang dipublikasikan. Nah, jadi di sini artinya seorang jurnalis haruslah berdiri di tengah-tengah, yaitu berpihak pada kebenaran dan juga keadilan. Selanjutnya, jurnalis harus bersifat tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab di sini berarti bahwa memahami dan menerima konsekuensi atas apa yang telah dilaporkan dan juga dipublikasikan. Nah, seorang jurnalis harus tetap profesional dalam keadaan apapun, bahkan dalam situasi yang membahayakan ataupun mematikan sekalipun. Eh, Selain itu, seorang jurnalis haruslah berhati-hati dan juga mempertimbangkan setiap hal yang akan dia publikasikan, karena semua itu bukan hanya berdampak untuk jurnalis saja, akan tetapi berdampak kepada publik dan juga orang-orang yang terlibat dalam berita yang dipublikasikan. Nah, akibatnya kalau misalnya jurnalis tidak mempertimbangkan, akan banyak orang yang kecewa, terluka, bahkan tersakiti. Selanjutnya adalah contoh kasus dari pembahasan ini. Yang pertama adalah kebakaran di Happy Land Club yang terjadi di kota New York yang menewaskan 87 orang. Nah, seorang pemadam kebakaran yang juga merupakan seorang saksi menjelaskan kepada jurnalis tentang kesuraman yang terjadi di dalam gedung secara rinci. Bahkan dia menjelaskan betapa banyaknya korban yang tergeletak di atas lantai seperti koran basah. Nah, ini merupakan berita yang tidak layak untuk dipublikasikan karena di dalamnya menceritakan tentang kesuraman dan juga menjelaskan betapa tragisnya korban meninggal. Selanjutnya adalah peristiwa 9/11. Jadi ada seorang jurnalis yang memberitakan bahwa ada seorang pekerja menyaksikan pria yang jatuh dari lantai puncak menara utara dan badannya remuk menghantam trotoar. Nah, bahkan ada jurnalis yang mengulik tentang identitasnya dan menyebarkannya ke media. Nah, karena hal itu, sang pria ini dikenal dan diberi sebutan sebagai manusia jatuh. Hal ini melanggar kode etik jurnalistik karena dapat membuat keluarga tersakiti dan juga akan menyinggung perasaan mereka. Contoh kasus selanjutnya datang dari Indonesia, yaitu seorang jurnalis yang meliput kasus anak yang dipaksa oleh gurunya untuk memberi contekan kepada temannya saat ujian.
Akan tetapi dalam liputannya, identitas anak dan identitas ibu yang merupakan seorang pelapor tidak dirahasiakan dan dicantumkan secara detail. Akibatnya, pelaporan ini mengundang amarah warga dan warga meminta keluarga tadi untuk pindah dari kampung. Sama halnya dengan kasus pemerkosaan siswi MTS yang dilakukan oleh kepala sekolahnya sendiri. Memang ketika diwawancarai, nama korban dan kakaknya diganti dengan inisial. Akan tetapi ketika korban menceritakan ancaman yang diterimanya dari pelaku, identitasnya tidak disamarkan. Selain itu, berita yang sama juga menampilkan sorotan gambar laporan kepolisian yang memuat sejumlah identitas. Dua berita tersebut merupakan berita yang tidak layak dipublikasikan karena melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 dan 5. Pasal 4 yang berbunyi wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, dan pasal 5 yang berbunyi wartawan Indonesia dilarang keras menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila maupun menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.